Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nuru an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini kita berkumpul dengan satu tujuan, yaitu melaksanakan sholat sunnah Idul Adha guna menegakkan syiar Islam di dunia yang terbentang luas. Rasa syukur dan tidak henti dalam hati diiringi dengan gemuruhnya suara takbir mulai tadi malam menambah khusyuk zikir kita hari ini. Rasa syukur terhadap nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya, sehingga Allah menyebut berkali-kali dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? Jadi pula salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang disinari dengan iman. Rasulullah berkorban segalanya demi Islam. Muhammad SAW telah mengorbankan harta, tenaga, perasaan maupun nyawanya untuk memperjuangkan Islam agar jaya di muka bumi. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, peristiwa kurban yang sebentar lagi kita laksanakan sebenarnya telah lama dilakukan oleh manusia. Hanya saja caranya berbeda menurut kepercayaan masing-masing. Kata-kata kurban berasal dari kata qaraba yaqribu qurbanan, yang artinya mendekat. Sehingga secara harfiah berkurban artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang pertama melaksanakan kurban adalah Habil dan Qabil, yaitu putra-putra Nabi Adam alaihissalam. Kurban Habil diterima, sementara kurban Qabil ditolak. Qabil berkurban buah-buahan yang buruk, hasil pertanian yang buruk, sedangkan Habil berkurban dengan seekor kambing yang terbaik. Peristiwa ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala inna yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah putra Adam menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima salah satu dari mereka dan tidak diterima dari yang lain. Lalu Habil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Maka berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Ayat ini menegaskan bahwa ketakwaan dengan kurban memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan
kurban seseorang tidak akan diterima kecuali kurban dari orang yang bertakwa. Artinya landasan dan niat kurban itu harus dalam rangka mencapai derajat takwa, takut meninggalkan perintah Allah dan takut melaksanakan larangan Allah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kaya bukan menjadi syarat untuk berkurban. Di Asia Selatan, orang-orang miskin banyak yang berkurban. Pengalaman Khatib sendiri ketika Khatib sekolah di sana. Meskipun dinding rumahnya terbuat dari tanah, lantainya tanah, atapnya limbia, tapi di depan rumah mereka berkurban dengan kambing atau domba. Orang miskin berkurban, suatu pemandangan yang sangat kontras dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Mengapa mereka yang miskin itu berkorban? Karena yang terpanggil adalah ketakwaannya. Sehingga dengan segala upaya, meskipun dengan menabung selama setahun, dia lakukan pengorbanan. Agar apa? Agar Allah sayang kepadanya. Bukankah kurban merupakan bukti cinta? Kalau kita cinta kepada istri kita, kita berkorban untuk istri kita. Cinta kepada anak kita, kita berkorban untuk anak kita. Cinta kepada Allah, kita berkorban untuk Allah. Kesimpulan yang lain daripada kisah orang miskin yang berkorban ini adalah berkorban ini bukan masalah harta, tapi masalah kemauan. Orang yang memiliki kemauan yang kuat, maka dia pasti berkorban. Ya, kurban apa? Bukankah banyak juga orang yang punya harta tapi tidak mau berkorban? Kenapa? Tidak punya kemauan. Maka oleh karena itu dari mimbar ini Khatib mengajak semua yang hadir di sini untuk berkorban. Yang tadi belum mendaftar, masih ada hari tasbih masih ada. Mari kita berkorban dalam rangka apa? Supaya Allah sayang kepada kita, supaya kita dekat kepada Allah SWT. Mari kita lihat kurban nabi-nabi yang lain seperti apa. Setelah banjir besar melanda dunia, Nabi Nuh alaihissalam menyediakan sebuah tempat dulu untuk menyembelih hewan-hewan kurban dan memakannya di situ. Nabi Nuh berkorban. Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban dan bersedekah roti sebelum berkorban memotong leher anaknya Ismail. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih lembu betina, kambing, kibas dan lain-lain sebelum memerintahkan menyembelih putranya Ismail. Jadi melihat pada fakta sejarah itu bahwa kurban dilakukan sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim memberikan pesan kepada kita bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat-sangat awal dan sangat-sangat penting. Ibadah kurban bukan ibadah dari Nabi Ibrahim, bukan, tapi dari manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim adalah seorang hamba Allah sekaligus Nabi Allah yang tingkat kecintaannya kepada Allah mengalahkan semua. Di usia tua, Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim memohon agar dikaruniai anak dalam usia lebih daripada 80 tahun. Belum punya anak. Ini diabadikan dalam surat Safat ayat 100. A'udzubillahi Rabbi habli minas sholihin. Tuhanku, karuniailah aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Inilah doa Nabi Ibrahim. Lalu doa itu Allah kabulkan, Allah perkenankan, sehingga istrinya yang bernama Siti Hajar hamil dan melahirkan Ismail alaihissalam. Namun tatkala usianya mencapai 7 tahun dan telah dapat berjalan dengan lincah, Nabi Ibrahim bermimpi dapat perintah untuk menyembelih.
Bayangkan, menunggu anak demikian lama, begitu anak lahir, diperintahkan untuk disembelih. Tapi apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Dan ini dia berikan dalam surat Safat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni al-bauka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasyabirin. Maka tatkala anak itu Ismail sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelih. Artinya apa? Ini wahyu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang salah. Masya Allah. Hadirin jemaah itu adalah rahmatullah. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Ibrahim tega menyembelih anak sendiri? Inilah perang batin yang sangat berat dari seorang ayah yang merindukan anak. Begitu anak diberikan, Allah perintahkan untuk disembelih. Apakah memilih melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan perintah Allah? Karena tega tadi. Siapa yang sanggup memotong anak sendiri? Tapi apa yang diberi Ibrahim? Apakah yang akhirnya diberi Ibrahim? Jawabannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar memberikan anaknya Ismail untuk disembelih semata-mata karena masalah perintah Allah. Bukan Nabi Ibrahim memberikan Ismail yang sewajarnya untuk ia sendiri pada tempur. Tidak sanggup melihat langsung saja. Dan pada saat menyembelihnya, Ibrahim tidak menatap Ismail untuk meringankan beban perasaan. Masya Allah. Seorang hamba manusia. Di sini baru kita ketahui kesabaran kedua hamba Allah ini, baik Ibrahim maupun Ismail. Dua orang ayah anak, hamba-hamba Allah yang saleh, yang dia berikan dalam surat Safat ayat 103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas Ismail. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa As-Suddi dan juga yang lain yang menyebutkan bahwa Ibrahim telah meletakkan pisau dan menjalankannya pada leher Ismail. Tapi pisau itu sedikit pun tidak memotong. Ayah. Antara pisau dan leher Ismail terdapat tembaga yang menghalanginya. Pada saat itulah Nabi Ibrahim disuruh, sungguh engkau telah membenarkan Itu. Bahkan Allah memberikan balasan yang baik atas perbuatan Nabi Ibrahim itu. Allah memberikan testimoni bahwa semuanya itu merupakan ujian kepada Nabi Ibrahim, ujian ketakwaan beliau. Dan ini dia berikan surat As-Safat ayat 106. Hai Ibrahim, sungguh engkau telah mendengarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Hadirin jamaah rahimahumullah. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Allah membiarkan Nabi Ibrahim mengambil anaknya sendiri? Tidak. Allah tebus Ismail dengan seekor semut yang besar. Dan ini dia berikan dalam surat As-Safat ayat 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Safat As-Sawri menceritakan dari Jabir Al-Ju'fi, dari Abu Tufail, dari Ali radhiyallahu anhu, seekor sembelihan yang dimaksud adalah seekor domba jantan yang berwarna putih, bermata bagus, bertanduk, serta diikat dengan tali dari rumput sorghum. Artinya ini hewan berkurban hewan terbaik. Hadirin jamaah Allah,
Idul Kurban yang diselenggarakan saat ini Masalah. mempunyai hikmah yang banyak bagi kita kaum muslimin Indonesia. Hikmah utama yang terpenting di tengah situasi ekonomi sulit pasca pandemi ini adalah melakukan muhasabah atau evaluasi diri terhadap penghayatan dan pengamalan agama. Saat ini banyak hal-hal yang harus kita dalam kembali dan mulai bergesernya nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Kita memerlukan kebaikan dan kesalahan itu secara masif. Kita perlu kesalahan sosial. Kesalahan individu saja tidak cukup. Kenapa? Karena Allah berfirman, syarat dibukanya rezeki adalah jika suatu penduduk, bukan individu, jika suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk suatu negeri yang beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tapi ternyata mereka merusakkan ayat-ayat kami. Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jemaah sekalian, artinya apa? Artinya kesalahan sosial itu akan memberikan rezeki dari langit dan dari bumi. Kesalahan sosial ini akan membuat ekonomi bangsa menjadi baik. Kesalahan sosial ini akan dapat mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan problem-problem kemanusiaan lain. Hikmah kedua adalah Idul Adha dapat dijadikan sebagai momen berbagi perhatian dan solidaritas terhadap sesama umat yang berkekurangan. Melalui Idul Kurban, mereka yang mampu diharapkan proaktif menyumbang hewan-hewan kurban. Disinilah pentingnya berbagi, karena sesungguhnya kebahagiaan itu adalah dengan berbagi. Dalam skala mikro, berbagi itu akan menimbulkan kebahagiaan. Lihatlah nanti sebentar lagi betapa bahagianya mereka yang dapat dari kurban. Dalam skala makro, ekonomi berbagi ini akan mendistribusikan pendapatan dan kue ekonomi, meningkatkan daya beli orang miskin, dan pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi, produksi, dan meningkatkan GDP atau gross domestic product. Bahkan sekarang dunia pun sedang menuju pada gagasan ekonomi berbagi lewat konsep sharing ekonomi atau sharing ekonomi. Hikmah tidak dari Idul Kurban adalah jangan merasa kasihan dalam menjalankan perintah Allah. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yang demi ketakwaannya kepada Allah, Nabi Ibrahim rela membeli anaknya sendiri. Kuncinya apa? Kuncinya adalah Nabi Ibrahim menempatkan Allah nomor satu di atas segala-galanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun takshawna kasada wa masajidun tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, kekayaanmu, perdaganganmu, dan rumah tempat tinggalmu lebih kau cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad pada jalannya, tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Sekalian, Allah nomor satu. Iman adalah harta terbesar dan termahal dalam hidup kita. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Imran 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan mati kecuali dalam keadaan hidup kita 70 tahun lagi.
tapi akhirat itu abadi. Jangan sampai kita sengsara dan hilang, tak sanggup kita. Jangan rahimahum Allah. Hikmah keempat Idul Kurban adalah pengorbanan Siti Hajar. Pengorbanan seorang ibu yang tega menderita ketahuan seorang istri yang mulai ditinggal di padang tandus, tidak ada apa-apa. Ketahuan seperti inilah yang harus kita contoh. Walaupun dalam keadaan kesulitan ekonomi seperti sekarang, kita harus terus sabar, tabah, berjuang, jadi kita bisa keluar daripada kondisi yang sekarang. Siti Hajar pergi sofa marwah, sebagaimana memperjuangkan agar anaknya dapat air. Tidak ada contoh perjuangan seorang ibu. Maka oleh karena itu tidak pantas kita durhaka pada ibu. Tidak pantas. Dari sisi apapun tidak pantas. Yang kelima adalah ketakwaan seorang anak. Peristiwa ini mengingatkan agar orang tua itu harus bisa mengarahkan anak-anaknya untuk memiliki keimanan yang kuat seperti Nabi Ismail. Jangan sampai orang tuanya saja yang beribadah sementara anaknya dibiarkan. Orang tua harus mengajak anaknya terus-menerus kepada kebaikan. Orang tua harus mengajak anak laki-lakinya terus-menerus sholat ke masjid, mengajak anak perempuannya terus-menerus zikir kepada Allah, mengajak anak laki-lakinya dan anak-anak perempuannya untuk riflah, melihat kebesaran Allah di bumi, melihat gunung, melihat laut, melihat lembah, melihat pantai, dan mulai mengatakan inilah kebesaran Allah. Pada saat itulah diberikan pemahaman bahwa semua alam ini adalah ciptaan Allah. Harus diakui, memiliki ketaatan seperti Ibrahim dan Ismail ini sungguh-sungguh sangat berat. Tapi yang harus kita pertahankan adalah semangat dari berkorban. Sikap itu harus ditumbuhkan sejak dini. Bahkan kalau perlu kita masukkan dalam kurikulum pendidikan. Agar apa? Agar pengorbanan menjadi habit. Istri berkorban untuk suami, suami berkorban untuk istri, orang tua berkorban untuk anak, anak berkorban untuk orang tua. Jika apabila ini terjadi, maka Masya Allah terciptalah keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia. Ini dia 5 pelajaran berharga dari Idul Kurban ini. Fa'tabiru ya ulil albab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama merapatkan barisan, menyatukan hati, mengkonsentrasikan pikiran serta menengadahkan tangan dengan harapan Allah menerima doa-doa kita. Kita berdoa kepada Allah. Doa adalah senjata kaum mukmin. Doa bisa merubah segalanya. Kita berdoa kepada Allah di tempat ini dengan khusyuk. Semoga Allah menerima doa-doa kita. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang mampu melakukan evaluasi diri terhadap perhayatan dan pengamalan agama kami. Kami khawatir yang kami lakukan dalam ibadah hanya sekedar menutupi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kami, tanpa kami tahu apa sebenarnya tujuan disyariatkannya ibadah itu. Serta berikanlah kami kehusuan dalam setiap ibadah kami. Ya Razzaq, jadikanlah kami sebagai hamba yang suka memberi apa saja yang kami punya, memberi harta, memberi ilmu, memberi tenaga. Jadikanlah memberi sebagai sifat kami, sehingga tidak ada satu orang pun yang tidak kami beri ketika mereka minta. Jadikan kami kasih sayang di antara kami, karena kami saling memberi. Bukankah dengan memberi akan menimbulkan kasih sayang ya Rahman? Ya Khalid, kokohkanlah iman kami sebagaimana kokohnya iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan sampai kehidupan dunia menggoda dan merenakan kami. Jangan sampai iman kami tergadai hanya oleh kesenangan dunia yang sementara ini. Sebab kami tahu syaitan tidak henti-hentinya menggoda kami agar kami keluar dari keimanan. Syaitan itu tidak bosan-bosannya membisiki kami agar iman kami tercerabut dari dalam dada kami. Ya Qawi, kuatkanlah iman kami. Ya Rahman, biarlah kami dengan kasih sayang. Sayangilah kami dalam kondisi apapun. Sayangilah kami ketika kami kaya, sayangi kami ketika kami miskin. Justru dengan miskinnya kami sangat mengharapkan kasih sayang yang banyak. Janganlah karena miskin kami menjadi kufur. Kuatkan iman kami ya Allah. Ya Muhaimin, berikan kami sifat tabah sebagaimana ketabahan seorang hamba Siti Hajar yang juga istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketabahan yang bukan sekedar perkataan lisan, ketabahan yang bukan hanya lip service, tapi ketabahan yang terhujat dalam dada kami, ketabahan yang kami pahami maknanya, ketabahan yang kami lakukan, bukan kami bicarakan. Ya Alim, berikanlah kami kemampuan untuk mengajar dan mendidik anak-anak kami, mendidik mereka agar menjadi insan-insan yang beradab, mengajar mereka agar hormat kepada yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda, mengajar mereka bahwa ketaatan kepada Allah adalah modal utama dalam hidup ini, mengajak mereka untuk mencontoh ketaatan Nabi Ismail alaihissalam. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa liman dakhala baytina mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.